Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok satu ingin mempresentasikan karya ilmiah transaksi dalam aktivitas bisnis terhadap penjualan pada CV 2J Apparel. Yang saya hormati Ibu Erni Ermawati MKOM selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, untuk materi pertama akan saya sampaikan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu ada Alvina Ferderica, Andisa Filanti, saya sendiri, ada Melda Yunisa, kemudian Muhammad Rizky Rianto. Untuk materi pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Dalam dunia bisnis yang kompetitif ini, setiap perusahaan itu harus mampu mengelola transaksi bisnisnya dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang utama, yang mana tujuan itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Pada Cividoja Apparel, itu adalah salah satu contoh perusahaan yang bergerak di industri di bidang fashion. Dalam menghadapi tantangan dunia ini, dalam mengelola transaksi bisnis, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan penjualan. Transaksi bisnis yang efektif tidak hanya melibatkan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti manajemen hubungan pelanggan, keuangan, dan logistik. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana transaksi dalam aktivitas bisnis dapat berpengaruh terhadap penjualan di CV 2J Apparel. Perkembangan teknologi, perubahan tren konsumen, serta persaingan yang ketat di industri aparel menuntut perusahaan untuk selalu adaptif dan inovatif dalam mengelola transaksi bisnis mereka. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas transaksi dan bagaimana hal tersebut dapat terdampak pada kinerja penjualan perusahaan. Kemudian ada tujuan penelitian. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh transaksi dalam aktivitas bisnis terhadap penjualan. Nah, tujuan ini untuk menganalisis bagaimana transaksi yang dilakukan dalam aktivitas bisnis CV 2J Apparel mempengaruhi kinerja penjualan. Fokus utamanya adalah untuk melihat sejauh mana efisiensi dan efektivitas transaksi dapat mendukung peningkatan pendapatan perusahaannya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi bisnis. Adalah untuk mengidentifikasikan faktor utama yang mempengaruhi transaksi bisnis di CV2J Apparel seperti teknologi, manajemen hubungan pelanggan, serta pembayaran dan aspek logistik. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi strategi manajemen. Nah, mengevaluasi ini, manajemen transaksi bisnis yang diterapkan oleh CV2J Apparel serta bagaimana strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan penjualan dan kepuasan kepada pelanggan. Yang keempat yaitu untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penjualan. Tujuan ini memberikan rekomendasi yang tepat bagi CV2J Apparel yang berkaitan tentang manajemen transaksi bisnis yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan penjualan dan memperbaiki kinerja bisnis secara keseluruhan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Alvina Federica. Kepada Alvina Federica, dipersilakan. Terima kasih untuk saudari Anrica Ferdianti. Di sini saya dengan Alvina Federica akan melanjutkan untuk pembahasan yaitu ada manfaat penelitian. Di sini ada manfaat penelitian, ada 4 bagian, yaitu manfaatnya bagi perusahaan, di mana penelitian ini memberikan manfaat bagi CV 2J Apparel dalam memahami lebih dalam bagaimana transaksi bisnis yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penjualan. Untuk hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan transaksi bisnis. Untuk yang kedua, ini ada manfaatnya yaitu bagi industri fashion dan apparel, yaitu dengan hasil penelitian yang dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain di bidang industri fashion dan apparel yang mengenai pentingnya manajemen transaksi yang efektif dalam menunjang kesuksesan bisnis tersebut. Yang ketiga, ini ada manfaat bagi akademis dan peneliti, yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan ilmiah mengenai hubungan antara transaksi bisnis dan penjualan. Dan yang terakhir yaitu bagi pembaca secara umum, penelitian ini dapat
memberikan pemahaman bagi pembaca umum tentang bagaimana transaksi dalam aktivitas bisnis yang berdampak pada kinerja penjualan sebuah perusahaan, serta pentingnya manajemen transaksi yang efektif dalam bisnis modern. Di dalam penelitian ini ada metode penelitian yang digunakan, yaitu eh, kami menerapkan metode penelitian kuantitatif yang dikemukakan oleh Sugiono, yaitu sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang berlandaskan pada data konkret, yaitu pengumpulan data dengan penggunaan alat ukur atau instrumen penelitian yang berkaitan dengan analisa data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Dalam pembahasan kali ini terdapat yang pertama, di sini ada pembahasan secara umum di mana CV 2J Apparel merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri pakaian dan konveksi. CV 2J Apparel ini fokus kepada pembuatan dan penjualan sablon berbagai jenis pakaian seperti kaos, jaket, seragam, produk, fashion, atau yang lainnya. CV2J Apparel ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan pasar berkualitas dengan harga yang bersaing. Perusahaan ini dapat melayani pelanggan individu atau korporasi, misalnya penyediaan seragam perusahaan, pakaian promosi, atau cenderamata. Untuk pembahasan kedua, ini ada profil dari CV 2J Apparel, yaitu yang beralamatkan di Kampung Momonot RT 2 RW 016 Desa Telajung Udik Gunung Putri Bogor dengan kode pos 16962 dengan nomor telepon atau fax 0851 5887 0798 dengan email 2japrint@gmail.com. Yang ketiga, di sini ada struktur organisasi, di mana yang pertama ini urutan untuk yang paling atas ada pemilik untuk yang pertama, dan yang kedua ada pengawas produksi, yang ketiga ada marketing design. Di sini marketing desainnya juga berkontribusi dalam produk di bawahnya, yaitu dalam proses produksi sablon, proses produksi potong, dan juga jahit. Selain itu, untuk yang keempat, pembahasannya ini terdapat flowchart, di mana ada plan yang dijalankan, yaitu yang pertama di sini ada melakukan pemesanan, di mana pemesanan antara konsumen dan juga customer diproses dan dicatat dalam pemesanan dalam proses kedua, lalu dilanjutkan untuk membuat nota atau pembayaran uang muka, di mana dalam proses pembayaran uang muka ini harus ada DP 50%. Dan yang keempat ada pembayaran uang muka. Yang kelima lanjut ke proses pesanan. Proses pesanan ini sudah termasuk dalam sablon, potong, dan juga jahit. Yang keenam ada proses payment atau full payment setelah pembayaran DP 50% tersebut. Yang ketujuh ini ada pembuatan nota full payment. Yang kedelapan ada pengiriman, yaitu penerimaan barang jadi. Dan yang terakhir itu masuk ke dalam menerima nota dan pembayaran. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Melda Yunisa. Terima kasih untuk rekan saya Alvina Federica. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ini di sini ada bukti transaksi penjualan selama 1 bulan. Itu ada di tanggal 1 Maret 2024 atas nama Bapak Anas. Pesanannya itu ada jersey bola Bima dengan kuantiti 110, harga satuannya itu 135.000, jumlahnya 14.850.000. Keterangannya itu finish delivery. Yang kedua ada di tanggal 4 Maret 2024 atas nama Bapak Jatur dengan pesanan jersey bola di Spora Jember, kuantitinya 1.456, harga satuannya
1.500, jumlahnya itu 167.440.000. Selanjutnya di tanggal 10 Maret 2024, atas nama Bapak Jatur lagi, dengan pesanan jersey bola Dispora Batam, kuantitinya 90, harga satuannya 75.000, jumlahnya 6.750.000. Dan terakhir ada di tanggal 12 Maret 2024, atas nama Bapak Anas, dengan pesanan jersey bola Bima, kuantitinya 180, harga satuannya itu 135.000, jumlahnya itu 24.300.000. Total penjualannya itu ada di 213.340.000. Untuk pengeluarannya itu ada untuk bahan baku dan upah tenaga kerja. Itu ada di angka 149.338.000. Untuk pendapatan bersihnya itu ada di angka 64.002.000 rupiah. Selanjutnya ada di spesifikasi dokumen keluaran, ada lembar order. Di lembar order ini terdapat nomor pesanan, tanggal, informasi pelanggan. Informasi pelanggan ini berisi nama klien, perusahaannya, nomor telepon, alamat. Untuk detail pesanan, kita mengambil contoh di jersey bola Bima dengan kuantiti 110, harga satuannya 135, total harganya 14.850.000 rupiah. Di sini juga ada syarat dan ketentuannya dan detail pesanannya, bisa dilihat ya. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen keluaran lagi, yaitu berupa invoice. Isinya itu ada nama klien, nama perusahaannya, alamat, dan nomor telepon. Deskripsi pesanannya juga itu sama seperti yang tadi ya, yang di lembar order. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen masukan, ada kwitansi. Ini terdapat dua kwitansi, cuman yang di perbedaannya itu ada di deskripsi pembayarannya. Kalau yang di dokumen masukannya itu ada pembayaran DP-nya 50%, dikarenakan itu sudah sesuai perjanjian antara CV2Ja Apparel dengan klien, di mana klien harus membayar DP sebesar 50% sebelum pengerjaan produk. Dan untuk kedua itu di dokumen keluarannya ada kwitansi. Ini dia untuk pelunasan transaksinya. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahannya itu ada 3. Yang pertama ada efektivitas proses transaksi, yaitu bagaimana sistem transaksi yang diterapkan oleh CV2Ja Apparel mempengaruhi efisiensi penjualan. Apakah ada kendala dalam proses transaksi yang memperlambat atau mengurangi volume penjualan. Yang kedua itu ada pengaruh sistem pembayaran, bagaimana berbagai metode pembayaran yang ditawarkan tunai, kartu kredit, pembayar online mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara metode pembayaran terhadap peningkatan penjualan. Dan yang terakhir, ada manajemen piutang dan penjualan kredit. Itu bagaimana manajemen piutang usaha, khususnya penjualan kredit, berdampak pada aliran kas dan stabilitas penjualan. Apakah penjualan kredit membawa risiko terhadap stabilitas perusahaan? Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rizky Rianto. Baik, terima kasih Melda Yunisa. Selanjutnya akan saya bahas tentang solusi permasalahan. Di sini kita akan membahas 3 solusi permasalahan. Yang pertama itu ada optimalisasi sistem transaksi. Solusinya untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan sistem transaksi dengan mengadopsi perangkat lunak POS atau Point of Sale yang canggih untuk mencatat penjualan, memproses pembayaran, dan melacak stok barang. Sistem yang efisien akan mempercepat proses transaksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasil yang diharapkan, waktu transaksi yang lebih cepat dan pengurangan kesalahan dalam pencatatan penjualan yang dapat meningkatkan volume penjualan. Yang kedua itu ada diverifikasi metode pembayaran. Solusinya itu untuk menyediakan berbagai opsi pembayaran yang fleksibel, seperti transfer bank, pembayaran digital atau e-wallet, kartu kredit atau debit, hingga pay letter untuk menarik lebih banyak pelanggan
yang memiliki preferensi metode pembayaran berbeda. Hasil yang diharapkan itu untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dan meningkatkan konversi penjualan, terutama di kalangan pelanggan yang memilih metode pembayaran digital. Yang ketiga itu ada peningkatan pengelolaan penjualan kredit dan piutang. Solusinya itu untuk menerapkan kebijakan kredit yang ketat dan memanfaatkan teknologi untuk memantau piutang secara lebih efektif. Perusahaan biasanya menggunakan sistem pengingat otomatis untuk jatuh tempo pembayaran guna meminimalisir penundaan pembayaran yang diharapkan mengurangi resiko gagal bayar dan mempercepat perputaran kas, sehingga menjaga kestabilan keuangan dan kinerja perusahaan. Kesimpulannya, dalam dunia bisnis yang kompetitif, transaksi bisnis yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan utama, meningkatkan penjualan, dan menjaga keberlanjutan. CV2J Apparel menghadapi tantangan dalam mengelola transaksi bisnis, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan penjualan. Memahami faktor transaksi yang sangat penting untuk keberhasilan bisnis dan kepuasan pelanggan. Untuk sarannya, lebih memperhatikan inovasi dalam promosi. Promosi yang inovatif dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk. Tetap jaga kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting untuk dijaga agar pelanggan menjadi loyal dan memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan. Selalu lakukan kegiatan pemasaran secara konsisten. Kegiatan bauran pemasaran yang dilakukan dengan tepat dapat meningkatkan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah bacaan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami izin pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.